eventnya tidak berjalan dengan baik secara keuntungan, kerugian di angka 100 juta lebih lah. Sangat tertarik dengan cerita terkait dengan ada konveksi yang berani untuk memberikan keleluasan dalam hal produksi sampai ke angka 500 juta. Itu jadi memang people-nya harus bener nih, orangnya, SDM-nya. Itu. Terus kontrol juga dari owner harus bener. Hai Desa Squad, ketemu lagi di konten Metamorfosis, podcast mengenai kehidupan seseorang, mengenai perjalanan bisnis seseorang yang bisa menginspiring rekan-rekan semua, Desa Squad semua, yang hanya ada di KZ Spot Channel. Oke, ini udah ada Kang Reza dan ya Kang Reza diceritakan proses perjalanan dulunya seperti apa hingga sekarang punya sekian bisnis berjalan seperti itu. Ya dulunya anak muda pada umumnya lah Kang ya. Sekolah, main gitu ya, pacaran, biasa-biasa aja lah zaman SMA. Lalu kuliah gitu ya. Tapi kalau kuliah itu saya udah dalam kondisi perekonomian yang kurang baik waktu itu. Jadi SMA akhir dikit-dikit mau lulus tuh ya, dikit-dikit mau lulus, kondisi ekonomi keluarga jatuh kan, jatuh. Bukan hanya jatuh, tapi memang banyak banget masalah yang sampai keluarga tuh hancur, ya. Terus saya melanjutkan ke jenjang kuliah lah kan, jenjang kuliah. Nah, di kampus pun dulu saya hidupnya ya maksudnya dengan perekonomian yang sederhana banget, yang di bawah banget bahkan. Banyak mengalami kesedihan lah Kang, zaman di kampus tuh gitu ya. Ya kadang nggak bisa makan gitu kan. Terus kayak misalnya harus beli buku. Saya sempat jual HP Kang demi buku. Itu benar kisah nyata, itu benar-benar. Saya jual handphone, saya masih ingat handphonenya tuh handphone apa sih? Flexi yang ada antenanya gitu kan. Yang hiu itu. Bukan Flexi apa? Apa ya? Itu pokoknya itulah pokoknya. Itu saya jual, saya beliin buku kan. Gitu. Karena dulu waktu itu zaman SMA kan saya berpikirnya kalau pendidikan itu nggak penting gitu ya. Nggak penting lah, nggak mikir bayaran sekolah nggak mahal gitu. Karena bahkan zaman sekolah itu orang tua saya itu kalau bayar sekolah itu SPP per tahun. Per tahun. Setahun langsung bayar. Jadi saya dulu nggak mikir gitu, ada guru, kamu tuh jangan nakal, kamu sekolah harus serius, kasihan orang tua kamu banting tulang. Saya nggak mikir situ. Tapi setelah kuliah, saya berpikir untuk saya hidup bisa maju kan. Berarti waktu itu masih menganggap kuliah atau pendidikan itu adalah formalitas gitu. Formalitas. Namun waktu masuk fase kuliah, karena memang ekonomi jatuh banget dan saya pengen merubah nasib kan, saya mulai serius lah kuliah. Bisa dibilang salah satu di kelas T murid yang potensial lah kan. Jurusan apa? Hukum. Oh, hukum. Hukum. Nah, dulu tuh seperti itu. Nah, sampai jual handphone buat beli buku. Terkadang ya untuk beli kayak ada kan dosen suka ada yang mata duitan kan. Ya. Jadi kalau beli modul nilainya A. Kalau nggak beli modul nilainya C. Gitu kan ya. Wah, itu udah ribet. Terus kalau kayak makan juga kadang saya nggak bisa makan gitu ya. Tapi kebenaran saya punya teman deket gitu kan. Dan si teman dekat saya tuh udah nggak tahu malu gitu kan. Udah nggak tahu malu gitu. Jadi saya emang CS sama dia nih pakai motor butut ke kampus tuh dibaca sama dia motor sidul. Terus dibaca sama dia gitu kan ya. Terus dia sama nggak punya duit ya, dia juga nggak punya duit, saya nggak punya duit. Saya suka bilang lapar ya sebelumnya. Oke pesen lah. Nanti dia ke teman-teman, minta 500 lah, minta 1.000 gitu. Akhirnya kita bisa makan. Kayak gitu. Alhamdulillah. Ya di situ semester 5 saya nggak bisa melanjutkan kuliah dikarenakan tidak bisa bayar uang semester. Uang semester saya nggak bisa bayar.
Lalu kejadian yang paling saya ingat itu dan menyakitkan juga buat saya, Kang. Dan saya sempat putus asa karena itu adalah waktu UAS. Waktu UAS itu, ya UAS dulu juga udah UAS namanya ya? Iya, betul. 2006 udah UAS ya. Saya masuk kelas, lalu si pengawasnya bilang, siapa yang nggak ada nama di absensi? Saya, Pak. Oh gitu, silakan keluar. Menghadap PD2. Katanya. Wah, di situ bener-bener malu saya. Malu, marah, putus asa, sampai nangis, Kang. Tapi akhirnya pembantu dekannya ketemu gitu. Enggak, saya malu. Saya malu. Saya nangis. Saya nangis itu. Di depan teman saya nangis. Di depan teman saya nangis. Saya berpikir, udah ini mah hidup saya susah. Saya mau jadi apa? Dulu saya cita-cita pengen jadi pengacara karena saya lihat pengacara tuh mungkin keren. Banyak duit juga kan. Banyak duit, keren juga. Tapi ternyata saya harus kubur cita-cita saya itu kan. Karena saya nggak bisa melanjutkan. Saya pulang, saya nemuin ibu saya kebetulan sedang dirawat, dioperasi karena harus diangkat saya punya kista itu rahimnya. Oh iya. Saya bilang ke ibu saya, "Mah, Eja dikeluarin dari kelas. Kenapa nggak belum bayar Uang semester lah. uang semester?" Terus mama bilang gini, mama sampai nangis. Ntar mama cari pinjaman. Masih ingat banget itu baru beres operasi dan masih dirawat di rumah sakit. Mama nanti cari pinjaman. Saya bilang, mah nggak usah, nggak apa-apa. Akhirnya di situ berjalanlah kehidupan seperti biasa. Saya masih bingung, masih nganggur aja, bingung kan. Saya bingung. Lalu saya mulailah berjualan ya, jagung bakar gitu tiap sore di pinggir jalan. Malu ya ada rasa malu dulu. Susu murni gitu. Mie rebus juga saya pernah jual mie rebus. Jual mie rebus juga pernah. Nah, cuman ya itu jualan yang kayak jagung bakar itu sebulan laku gitu. Sebulan 2 bulan laku saja udah nggak ada yang beli gitu. Karena kan kayak cuman happening di awal doang gitu. Akhirnya ganti lagi jual apa? Gitu ya. Ya cuman cukup buat, dulu sih cuman cukup buat makan sama ngerokok lah gitu kalau dulu kayak gitu. Akhirnya saya mikir usaha apa nih gitu ya, usaha apa gitu. Lalu karena saya dulu suka musik metal gitu ya, saya suka musik metal dan dulu lagi banyak-banyaknya event metal. Mulailah bikin event kecil-kecilan sama teman-teman rumah gitu ya. Teman-teman rumah kan karena di rumah itu dulu tempat ngumpul gitu ya, karena orang ibu saya itu sangat welcome ke teman-teman saya gitu. Jadi base camp lagi. Jadi base camp, bener. Nah, terus ngumpul, terus kita bikin event musik metal gitu kan. Oh ya udah yuk kita bikin event musik metal. Kecil-kecilan dulu. Dulu ada istilah studio show. Jadi kayak kita sewa studio band, ya. Terus band itu harus daftar. Main di situ. Lumayan nih ada untung 300 ribuan gitu kan, bagi-bagi. Ya nggak seberapa sih, 50 ribu uang lah, batin nama gitu. Kayak apa, secret gigs gitu lah. Ya, kayak gitu, acara-acara DIY dulu. Akhirnya mulai berkembang, bikin event, yuk kita buat di Dagoti House yuk. Ayo buat Dagoti House. Nah dulu ramai tuh, penuh tuh. Skupnya mulai besar tuh dari Skup mulai besar dengan jumlah orang 2000-an lah gitu ya, 2000-an. Nah, dulu waktu di Dagoti House tuh rugi sebenarnya, tapi kecil, hanya hitungan 1 juta 2 juta lah, belum kapok. Wah 1 juta 2 juta, kita ninggalin utang, patungan lah beberapa orang gitu ya. Mas ya kayak pinjam uang, kalau nggak salah pinjam uang kartu kredit kalau nggak salah. Terus tiap bulan udunan gitu kan buat bayar cicilannya itu kan. Nah event kedua setelah itu masih buat event-event kecil lagi gitu, buat nutup bayar hutang itu salah satunya gitu ya. Nah buatlah event lagi kedua di ACC metal lagi. Momennya pas banget setelah Lebaran. Orang kan kayak kangen gitu tuh kan. Sebulan nggak ada event, begitu ada event, wah itu di situ kita ngeruk untung gede banget. Akhirnya terbayar dari yang sekian. Ya betul. Di house itu dapat di house, akhirnya kebayar di ACC. Bayar di ACC gitu kan. Itu untung gede banget lah. Tiket kita tuh sold out, bener-bener sold out, dan bahkan kapasitas karena kita dulu nggak mikir resiko. Nggak ada tiket juga, ya sok bayar, beli masuk gitu dulu tuh. Jadi kayak nggak mikir resiko, kalau sekarang kan takut, bener nggak? Betul. Nah, udah, kita mulai berpikir lagi untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Datanginlah band legend punk, dia tuh jadi salah satu pionir punk di dunia.
Extreme Noise Terror dari Inggris, gitu, band tahun 70-an lah. Saya buat event itu di Dago Tea House. Itu nggak gampang, karena kebetulan beberapa bulan sebelum event saya muncul, yang di Dago Tea House itu, di Saparua. Saparua, lapangan Saparua, ada kejadian di ACC yang meninggal itu. Berapa 9 orang kejadian beside gitu ya. Wah ribet, akhirnya kebetulan Dada Rosada lagi kampanye mau naik kan, pilkada. Datengin Dada Rosada kita kan, sok Bapak dikasih panggung, saya bilang, tapi izin saya bantu. Akhirnya bisa tuh berjalan. Tapi di situ eventnya tidak berjalan dengan baik secara keuntungan, kerugian di angka 100 juta lebih lah. Itu ditanggung hanya oleh beberapa orang ya, mungkin 10 orangan lah ditanggung. Pengangguran semua kondisinya sok. Pengangguran semua. Dari sekian tim gitu. Sekian tim kan. Sisa cuma 10 orang yang mau fight. Iya. Kerugian 100 juta di tahun 2007 atau 2008 lupa saya lah ya. Itu kerugian 100 juta. Wah, jangar Kang. Di tahun itu gede banget lah nominalnya 100 juta buat saya. Dengan kondisi pengangguran ya. Gede banget. Akhirnya, waduh gimana ya ini buat bayar hutang. Memang penanggung jawab terbesar di saya. Tanggung jawab terbesar di saya. Akhirnya, saya mikir dulu karena lagi rame tuh bisnis warnet kan lagi laku ya zaman ya MRC, Friendster gitu kan, MySpace, orang-orang cari jodoh di dunia maya lah ya. Pinjem uang lah ke bank dulu tuh. Pinjem uang ke bank dengan usaha warnet itu. Dibuat usaha warnet. Dibuat usaha warnet. Warnet berjalan tuh. Berjalan selama 2 tahun. 2 tahun rame ya, setahun awal rame sih. Masuk ke tahun kedua, sudah mulai turun karena muncul teknologi baru, BlackBerry, yang memudahkan orang-orang untuk berkomunikasi lewat handphone pribadi masing-masing. Internet udah mulai murah, pasang orang-orang di rumah. Ya kan, dulu zaman Speedy. Ya, Speedy di rumah gitu kan, murah kan. Akhirnya warnet begitu turun, makin turun. Wah, ini udah nggak bisa, udah nggak menghasilkan gitu kan. Dijual lah itu warnet, sisalah semua aset-asetnya. Aset warnet dijual, komputernya sisalah kurang lebih ada 8 juta. Nah di sini awalnya saya ngebangun bisnis yang berlanjut sampai sekarang. Jadi tapi dulu juga ngebangun bisnis ini masih dianggap remeh lah dulu. Bahkan waktu itu yang sekarang jadi istri saya gitu ya. Dulu kan dia bekerja tuh kan. Dulu dia udah bekerja di salah satu bank gitu ya. Salah satu bank. Saya bilang, saya mau bisnis. Bisnis apa? Saya bilang, saya kayaknya mau bisnis baju metal, saya bilang. Baju metal karena memang saya ada di komunitas itu kan. Ada di komunitas metal. Circle-nya di situ. Saya jual baju metal. Wah, ngapain? Kerja aja. Nggak ada yang beli katanya. Nggak ada yang beli. Saya bilang ya kita coba deh. Saya bilang kita coba gitu ya. Akhirnya saya coba mulai itu bisnis, saya produksi sendiri gitu ya. Maksudnya diurus sendiri maksudnya. Gitu ya. Ke konveksi, ke tempat sablon kayak gitu Kang. Terus sistem jualannya dulu masih upload Facebook, lalu Kaskus, toko bagus gitu ya. Nanti ada yang order SMS. Kalau masih dalam kota, bisa COD nggak? Katanya gitu kan. Oke, kita COD gitu. Sistemnya tapi udah ready stock berarti? Udah ready stock. Karena kalau zaman kasus dulu, banyak banget yang sistemnya pre-order. Gitu. Kalau saya itu ready stock. Ready stock karena ada modal yang 8 juta itu. Ada modal 8 juta itu. Di awal berarti keluar berapa artikel? Kalau masih inget nih? 2. Dan band apa? Naked Truth sama di Jig Up, saya masih inget banget. Karena mungkin diawali dengan artikel itu, dengan band itu, akhirnya jadi jadi titik awal banget. Titik awal. Tapi dulu tuh kualitasnya jelek banget waktu di awal saya produksi karena saya belum paham, nggak ngerti. Bisnis modal nekat aja dulu. Karena saya di komunitas metal gitu, musik, saya buat baju musik. Jadi saya belum tahu vendor bagus tuh belum tahu. Vendor bagus mana, yang jelek mana. Akhirnya buat kualitasnya nggak bagus awal-awal. Berarti belum di awal banget tuh belum tahu Katun Combat 30S. Belum bener-bener belum tahu sablonnya Plastisol atau apa itu belum tahu. Jadi udah produksi aja gitu. Nah lama-lama belajar kan, waduh ini kualitasnya jelek.
dan saya mulai cari tahu. Akhirnya yang tadinya ke vendor itu full order, mulailah ngemaklun, saya beli kain sendiri karena ternyata secara harga produksinya jauh lebih murah. Saya beli kain sendiri nih, saya ke tukang kain. Beli rolan. Beli rolan, Kang, angkut tuh motor. Nanti saya bawa ke tukang jahit. Dari tukang jahit saya bawa lagi ke tukang sablon, kayak gitu. Oke, siap. Terus COD saya nganterin gitu. Udah jadi, ada nih COD. Untung nggak seberapa dulu harga merchandise tuh masih murah. Saya starting dari harga berapa ya? 80.000 kalau nggak salah. 80.000. 80.000, 75 apa 80, 75 kalau nggak salah. Zaman itu mungkin produksi sekitar 40 ribuan ya? 45 saya masih ingat satu order. Nah, akhirnya saya nemuin tuh vendor yang memang dia sudah sudah pengalaman banget lah di dunia fashion gitu ya. Tapi saya dikasih harus full order ke dia gitu, harus full order. Karena saya berpikir waktu itu, wah ini dengan modal yang ada, saya lambat banget nih grow-nya bisnis ini. Lambat banget bisnis ini grow-nya. Akhirnya dia, ya udah, kamu sok produksi mau berapa di saya? Saya kasih limit 500 juta kata dia. Masih ingat saya 500 juta. Oh boleh mas, ya sok saya kasih kamu bayar mundur gitu. Kasih tempo. Ini menarik. Kenapa konveksi atau vendor itu berani mengeluarkan limit 500 juta? Apakah memang karena sudah menilai brandnya Kang Reza, merchandise band itu sedang bagus gitu, atau karena ada emosional tuh di sana, pertemanan gitu? Nggak ada pertemanan sama sekali karena dia juga emang orang tua juga. Terus saya juga entah kenapa, saya nggak tanya juga dan dia juga nggak bilang, dia menawarkan begitu aja, sok dikasih limit sama saya 500 juta mau, kata dia. Oh boleh mas, saya bilang, boleh banget gitu ya. Akhirnya saya produksi lah ke dia. Dari mulai sablon semua di ya, sana? semua saya ke dia, dia full order. Nah, disitulah mulai produksi makin kenceng, otomatis kan pembeli melihat banyak varian kan, akhirnya muncul reseller. Wah, ini mulai brand ini kelihatan lengkap gitu kan. Masih band ini, masih band, lengkap gitu, artikelnya lengkap. Dikasih bayar murah sama dia gitu kan, jalan bertahun-tahun, nah dari situ mulainya. Nah, setelah berjalan sekitar 4 tahun mungkin ya, saya harus berpikirkan, wah ini harus buka sesuatu yang baru, buat sesuatu yang baru. 2014 saya bikin lagi brand clothing, kalau itu di luar merchandise band. Tapi nggak usah disebutin kayaknya, nanti kepromosiin dia. Ya, udah pecah kongsi gitu udah. Nggak kongsi, itu yang saya loh. Oke, saya sebutin nggak apa-apa ya, biarin aja. 2014 saya buat brand namanya Abigail Clothing. Abigail Clothing sampai sekarang masih ada. Masih berjalan normal biasa? Masih berjalan. Tapi jangan dibeli lah, gitu ya. Bukan. Ini poin penting loh. Ini harus ada unsur ininya. Ya. Jadi 2014 saya buat Abigail Clothing. Itu brand clothing dengan konsep satanik. Oh. Itu saya ngasih nama, saya bikin konsep ya. Satanik tuh brand itu. Karena saat itu lagi zamannya apa? Illuminati kayak gitu-gitu atau? Bisa jadi mungkin. Cuman nggak tahu kenapa saya tuh suka sampai sebenarnya kalau ngomongin dari segi desain konsep, saya juga suka aja sampai sekarang juga ya. Nah, 2014 saya buat itu. Berjalan 2 atau 3 tahun kayaknya si brand itu. Jadi Broken 13 dengan baju bandnya jalan, Abigail jalan. 2016 apa 2017 saya mulai jenuh. Mulai pengen, aduh, saya kok hidup gini-gini aja. Cuman gitu. sebelum ke arah sana, Kang Reza, ketika tadi ada limit, saya sangat tertarik dengan cerita terkait dengan ada konveksi yang berani untuk memberikan keleluasan dalam hal produksi sampai ke angka 500 juta. Dalam perjalanannya, apakah sempat terjadi yang harusnya dibayar tanggal 30 akhirnya mundur jadi tanggal bulan depannya gitu? Itu ada atau akhirnya ada mungkin trouble atau gimana? Alhamdulillah benar ya. Satu kali pun saya belum pernah mengatakan, Mas, maaf, saya minta waktu. Belum pernah. Ini ada poin penting mungkin teman-teman atau siapapun gitu ya bisa bisa ambil hikmahnya gitu ya. Saya itu terkadang orangnya itu negong.
bisnis itu saya bisnis negong. Jadi waktu itu saya tuh kalau punya uang 1 juta, punya uang 1 juta modalnya. Tapi saya berani produksi 10 juta. Berani produksi 10 juta, seperti itu. Negong gitu saya tuh orangnya. Cuman modal lebih ke keyakinan. Saya tuh orangnya minim strategi sebenarnya. Negong itu kalau teman-teman Negong itu apa ya? Nekat. ya nekat aja, sikat aja gitu. Sikatlah gimana nanti, gitu ya. Sikat gimana nanti. Nah, pernah beberapa kali mengalami, waduh, udah jatuh tempo nih. Seminggu lagi gitu kan, seminggu lagi. Gimana nih ya, saya masih kurang uang gitu kan, ya kurang uang. Jadi gini, saya bisnis itu, ini flashback lagi nih, nggak apa-apa? Ya, nggak apa-apa. Flashback lagi. Saya tuh pernah curhat ke Ustadz ya. Saya bilang, waktu zaman susah banget gitu kan. Susah banget. Makan aja susah gitu, bener ini Mas Ri. Lagi kondisi di bawah banget. Di bawah banget. Saya pernah bilang, Pak Ustadz, hidup saya tuh susah banget. Gimana ya cara ngerubah saya gitu. Saya pendidikan rendah, saya kerja juga bingung gimana. Saya bisnis usaha juga, apa atur usaha apa gitu ya. Si Ustadz itu bilang gini, ngerokok nggak? Bilang ngerokok. Saya bilang ngerokok. Sehari berapa bungkus? Ya nggak sampai bungkusan. Tuh Pak, dari mana uangnya gitu. Ya udah, mulai sekarang Reza masukin 1.000 ke canceling katanya teh. 1.000 perak ke canceling katanya. Oke. Itu saya lakukan bertahun-tahun. Bahkan sampai hari ini kita masih jalanin itu. Masih jalanin itu loh. Saya canceling tiap hari tuh. Karena kebetulan rumah dekat masjid, nah di depan pagarnya itu ada canceling. Saya masukin 1.000. Kotak amal gitu ya. Kotak amal. 1.000 tiap hari tuh. Nah, setelah melakukan itu, saya memang benar-benar tidak pernah mengalami apa ya namanya kepepet lah, pasti ada jalan terus gitu. Memang kehidupan itu belum membaik ya, tapi benar-benar nggak pernah jadi bikin malu mungkin ya, apa gimana ya? Kalau ditagih utang ada gitulah istilahnya, itu ada kebutuhan, ada harus bayar apa ada. Nah di situ selalu diberikan jalan. selalu diberikan jalan ketika kesulitan. Nah contoh aja, karena kan waktu itu karena event rugi itu harus ada tagihan. Saya masih inget banget, itu saya nggak punya uang sepeser pun. Allah isukan jatuh tempo tagihan bank. Tagihan bank. Itu malam-malam ada teman saya yang namanya Angga, tiba-tiba datang ke rumah, tagihan cicilan itu 410.000 kan. Datang ke rumah, ja, iya titipan ti barudak. Di amplop, isinya berapa? 400.000. Di situ saya makin yakin. Hasil sumbangan dari teman-teman semua berarti. Bukan, saya tuh ngebantuin, apa ya, saya ngebantuin acara mereka gitu, apa lupa gitu ya. Ngebantuin acara, terus titipan. Jadi, saya nggak berharap, saya ngebantuin mereka aja gitu. Tiba-tiba, malam-malam itu datang. Ini titipan dari anak-anak, maka sudah ngebantuin. 500.000 dalam amplopnya. Di situ saya makin yakin, oh oke, berarti emang sedekah itu membuka rezeki gitu kan, buka rezeki. Nah, pernah juga ya setelah berjalan lagi gitu kan, usaha yang punya tagihan itu kan, tagihan. Saya masih punya, inget tagihan 85 gitu kalau nggak salah ya, 85 juta. Saya cuma punya uang 30 juta itu. Itu tagihan itu kurang dari seminggu harus sudah bayar 85 juta itu. Waduh, gimana ini saya bilang. Penjualan lagi sepi lah kan, memang kan jualan baju udah sepi-sepinya ya dulu ya. Iya. Nah, akhirnya saya keluarin uang lah 10 juta, saya bagi-bagiin, termasuk ke ibu saya. Nah, ibu saya sampai bilang gini, masih ingat, bukannya kamu tuh lagi kurang uang katanya buat bayar. Saya jawab gini, ya nggak ngasih mama tetap bisa bayar. Iya. Mendingan coba ngasih mama lah gitu kan, mudah-mudahan bisa kebuka. Dan alhamdulillah kan, bener-bener itu belum sebelum jatuh tempo itu uang udah kekumpul. Nah itu kan, jadi bener-bener saya itu belum pernah sekalipun minta maaf ke vendor. Karena miss tanggal atau itu? Nggak ada, alhamdulillah dulu. Tapi karena bisnis saya bisnis nekat, makanya proses cepat tuh, proses cepat, naiknya tuh cepat. Beda, saya punya teman ya Kang, dulu saya modal 8 juta, dia dikasih modal 200 juta Kang. Ya tapi karena mereka itu berbisnis banyak perhitungan. Wah ini gini cash flow dan lain-lain gitu ya. Ya akhirnya kan lambat jalannya. Kalau saya dulu memang negong. Saya penganut bisnis Bob Sadino Kang. Saya dulu pernah sering baca artikel Bob Sadino. Iya. Belajar belajar dari orang bodoh gitu. Bisnis tuh pengusaha tuh maksudnya
Bodoh dalam tanda kutip ya. Kalau orang bodoh kan nggak banyak mikir, bener nggak sih? Hajar lah gitu. Nah itu, saya tuh dulu penganut pisan bisnis itu. Dan memang rata-rata nggak tahu ya, cuman karakter owner, karakter pengusaha gitu, rata-rata kayak Kang Reza semua. Sikat aja dulu. Sikat aja dulu. Bener. Jangan wacana dulu, sikat aja dulu gitu. Ya. Itu yang banyak terjadi, tapi akhirnya karena hal itu bisa sampai detik ini. Nah, kita lanjut yang tadi Kang Reza, masuk ke tahun berapa tadi? 2015 ya? 2015. 2015 setelah ada salah satu brand tadi yang dibikin, akhirnya jenuh, akhirnya bikin apa tuh di 2016 ya? 2016, 2017, 2016. Saya mulai jenuh dengan baju band, saya juga ya pokoknya dengan brand-brand yang udah saya punya, saya jenuh karena memang konsepnya itu buat saya akhirnya ini ada yang salah gitu, ngebuat saya nggak tenang. Buatlah satu brand muslim, ya gitu. Yang lebih segmented lagi. Iya, kita buat mulai baju brand muslim deh gitu kan ya. Gelombang hijrah belum tinggi waktu itu, cuman saya memang udah kayak pengen, udahlah gitu. Tapi ketika akhirnya saya mengeluarkan satu brand namanya Muslim Limited. Itu baju-baju kaos-kaos gitu kan, kaos-kaos dakwah, misalnya tulisan hijrah, tauhid. Tapi itu semua jalan bareng dulu, belum saya matiin tuh. Abigail, baju metal juga Broken belum saya matiin. Masih jalan bareng tiga itu teh. Masih baca marketnya atau ada pertimbangan lain? Lebih ke kayak belum pol aja gitu, waktu itu belum pol aja. Ya oke lah, mungkin market bisa, terus saya juga kan bertahap ya. Ada proses, ada tahapan-tahapan gitu, saya pengen ngelepas ini, Akhirnya pol itu 2017. Yakin banget 2017 sudah harus saya matiin semua. 2017 tuh. 2017 saya matiin. Abigail saya kasihkan, Broken 13 saya stop rilisannya, udah terakhir. Untuk yang merchandise band. Untuk merchandise band. Akhirnya saya buat Broken 13 itu seperti holding. Oh, seperti holding seperti akhirnya. Holding bisnis, sub bisnis saya gitu. Ya. Akhirnya ada Muslim Limited 2016, lalu saya juga 2017 mengeluarkan Hataf. Setelah saya matikan semuanya, Hataf saya keluarin. Hataf itu HATF mungkin orang-orang baca. Iya, HATF. Worldwide. Ya, itu saya mulai 2017. Akhirnya ada dua brand fashion yang berjalan. Ya, berjalan. Kalau secara pemetaan mungkin saya masuk nih. Dari sekian pengalaman membangun dengan modal awal 8 juta itu sampai sekarang brand Muslim ini, si dua brand ini akhirnya dibagi secara konsep kah atau memang jalan seperti biasa tadi, masalah font, main dengan font saja atau ada secara perbedaan? Konsep juga memang dibedakan. Dulu Hataf itu lebih bener-bener kayak streetwear banget sih kalau dulu. Kalau Muslim Limited itu pasarnya kayak lebih ke adult gitu, kayak umur 25 ke atas. Tapi kalau si Hataf itu lebih ke anak mudanya, teenagernya gitu. Itu kayak gitu. Dari segi konsep juga dibedain. Tapi masih di jalur yang sama. Kita nyebutnya dulu kaos dakwah lah nyebutnya. Kayak gitu. Berarti secara campaigns, konten juga akhirnya harus menyesuaikan menyesuaikan semua. Iya. Dan memang waktu itu 2017 tuh kan waktu zaman-zaman di mana gejolak hijrah tinggi banget kan. Betul. Terus ada polemik masalah penistaan agama. Betul. Secara bisnis saya diuntungkan. Ya. Secara bisnis saya waktu itu diuntungkan sekali. Secara bisnis. Gitu kan. Itu akhirnya berjalan sampai sekarang. Berjalan sampai sekarang. Oke, tadi menariknya lagi ternyata setelah memiliki fashion dari mulai merchandise band, Broken 13 itu, akhirnya Broken 13 itu tetap ada sebagai holding, tapi menutup dua brand lah, bisa dibilang dua brand. Akhirnya dua brand ini diganti lagi dengan dua brand yang memang lebih segmented, yaitu Muslim fashion lah, fashion Muslim. Yang berjalan hingga saat ini. Dan yang lebih menariknya lagi adalah ternyata ada kuliner, Kang. Ya. Nah, mengawali dan terfikirkannya ini kuliner karena apa? Karena memang dalam perjalanannya sudah memiliki istri, sudah menikah, akhirnya istri
pingin punya usaha kuliner atau karena apa? Enggak, jadi gini. Saya tuh ngumpulin saudara-saudara. Kakak-kakak saya tuh kerja di kapal pesiar. Kerja di kapal pesiar tuh kan. 3 orang kerja di kapal pesiar. Sama adik ipar saya 1 orang, dia kerja di bank. Salah satu bank. Saya bilang, ya udah yuk kita kumpul, balik ke sini semuanya kita kumpul. Kita buat bisnis gitu kan. Kita buat bisnis. Tahun berapa itu, maaf? 2018-an lah, 2018-an. Yuk kita pulang sini, kita kumpul aja buat 2018. Boleh lah kepikiran yuk kita bisa apa, mikir-mikir. Akhirnya kita memutuskan untuk bisnis ayam goreng gitu kan. The Crunch lah, dibuatlah The Crunch. Dibuat juga sistem seperti ya kemitraan karena saya melihat beberapa brand ayam goreng yang lain gitu aja sih sebenarnya. Alhamdulillah sampai kebuka 40 waktu itu, sempat 40 tapi ada beberapa yang tutup, jadi sekitar 30-an lah. Oh, 30-an sekarang. Jadi itu adalah bisnis memang bisnis keluarga sebenarnya kalau itu mah. Oh, berarti kalau bisnis keluarga, resepnya pun keluarga dong? Iya, betul. Berarti secara The Crunch, oke, karena diambil dengan crunchy-nya ayam goreng, ayam tepung itu ya berarti. Iya, ayam tepung. Beda dengan rasa yang lain dong berarti, karena ada beberapa mungkin yang bikin usaha ayam goreng seperti itu atau fried chicken seperti itu yang mengambil dari resepnya ini gitu. Enggak sih, kalau Kang Reza enggak? Enggak, kalau kita memang kayak nge-develop berapa kali develop gitu kan. Rasanya kayak masih kurang ya gitu kan, kita tambah apa lagi kayak gitu. Jadi kayak bareng-bareng nge-develop gitu, bareng-bareng. Bareng-bareng, cuman memang ada peran ibu di situ sih. Ya pastilah karena kita cowok semua gitu kan ya. Betul. Jadi nggak terlalu paham masakan gitu kan. Akhirnya ibu saya sama ibu saya juga ngebantu nge-developnya untuk masalah. Berarti konsepnya gerobak berarti? Konsepnya gerobak. Konsepnya gerobakan, kita jual kemitraan, tapi ada juga yang dikelola oleh kita sendiri, ada kayak gitu. Jadi kita tuh kayak punya mitra dalam sama mitra luar. Nah, perbedaannya apa tuh? Kalau mitra luar ya mereka beli franchise, kita kasih gerobakan, terus lengkap lah ya. Lengkap dengan jualan ayam di awal, tepung dan lain-lain. Nanti mereka... Dengan biaya? Dulu tuh berapa ya? 10 ya? Kalau nggak salah 10 jutaan lah. 10 juta. 10 juta. Nanti mereka beli bahan baku ke kita. Setelah itu beli bahan baku, beli ayam, beli tepung, ya beli bungkusnya, kayak gitulah. Harus label kita juga. Kita sampai keluar kota sih. Sampai ada di mana ya? Di Bogor, Subang, Garut juga. Oh, Bogor, Subang, Garut juga ada. Cuman paling banyak daerah mana? Bandung lah, di Bandung. Oh, Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Berarti nyasarnya sebetulnya kayak di minimarket mungkin gitu ya? Iya. Rata-rata di yang tempat kayak gitu? Iya, kayak di minimarket, kalau nggak di pinggir-pinggir jalan gitu. Berarti ketika dari 40 sekian itu menjadi 30, mengerucut itu karena pandemi kah? Atau karena apa? Salah satunya pandemi. Salah satunya pandemi. Itu. Dan ya memang ada orang yang memang ikutan franchise aja ya. Misalnya, saya mau coba franchise, terus dia cari pegawai gitu. Tapi kan yang namanya bangun bisnis nggak langsung instan ya. Betul. Nah, biasanya bulan pertama udah belum menghasilkan, udahan gitu men. Jadi kayak ada yang seperti ya banyak lah. Nah, di hal-hal kemitraan ini yang memang harus, ya mungkin dari Kang Reza nih yang sudah paham sejak 2018 gitu terkait dengan bisnis kemitraan. Padahal itu kuliner. Iya. At least lebih mudah untuk menawarkan atau datengin selling bisa dibilang lebih mudah, apalagi itu area traffic yang lumayan tinggi di minimarket gitu. Tapi ternyata tadi Kang Reza sampaikan baru sebulan omsetnya sekian, akhirnya mundur. Nah, hal apa saja yang mungkin jadi penilaiannya Kang Reza biar kemitraan ini lebih ikut terjun langsung, ataukah memang ikut serta dalam hal controlling misalkan gitu, atau menurut Kang Reza apa sih sebetulnya trouble-nya yang terjadi? Biasanya itu kalau ini untuk bisnis gerobakan lah ya. Ya, gerobakan. Yang pertama adalah masalah lokasi kan. Masalah lokasi ya. Bisa jadi lokasi itu pemilihannya tidak potensial ya. Ataupun di sekitarnya banyak kompetitor ya. Yang kedua adalah SDM.
pelayanannya baik atau tidak. Kalau di ayam berarti gorengannya baik atau tidak. Betul. Ini pernah ada kejadian kayak gini ya, Kang. Ini bener-bener people itu sangat berpengaruh dalam satu bisnis. Ya. Jadi kan ada beberapa gerobak yang kita kelola ya, Nah, jadi kita tuh nyebutnya SC, sales counter. Oh, sales counter. Sales counter SC gitu ya. Nah, dia tuh kan kerja seminggu 6 hari, libur 1 hari ya. Nah, setiap libur itu ada pengganti liburnya. Jadi dia tidak boleh tutup. Jadi kita akan cari orang untuk menggantikan dia berjualan. Satu hari si counter A itu tutup. Libur si pegawai regulernya. Gitu ya, libur. Sebut saya si Ajis ya. Si Ajis tuh jualan di situ, omsetnya bagus. Bagus sama Ajis. Terus di hari libur dia digantikanlah oleh pengganti libur. Ada yang beli datang. Ah, bukan si A itu yang jagaannya nggak jadi beli. Itu kisah nyata, serius. Nah, itu jadi memang people-nya harus bener nih, orangnya, SDM-nya. Itu. Terus kontrol juga dari owner harus bener. Kontrolnya juga. Dan memang harus punya keyakinan dan daya juang yang lebih tinggi untuk bisnis. Betul. Nggak sesimpel itu bisnis. Jadi maunya itu kebanyakan orang yang tidak paham bisnis, wah franchise nih, bisa estimasi apa keuntungan sekian itu kan. Betul. Oh ini estimasi keuntungannya gitu sekian. Jadi mereka tuh berpikir bulan depan gua bakal dapat segini. Betul. Iya kan? Itu rata-rata orang seperti itu. Karena memang mungkin bisa dibilang mindset atau pola pemahaman yang terbentuk kemitraan hampir sama atau bahasanya dengan franchise. Dia samakan dengan mungkin main brand yang sudah internasional seperti itu yang oke, tinggal diem aja, dapat persentase, dapat revenue dan lain-lain, akhirnya berbeda polanya dengan di Indonesia. Dan saya menariknya gini, yang Karya tadi sampaikan menganalogikan dengan nama Aziz tersebut adalah karena saat ini itu memperlakukan customer itu bukan seperti raja lagi, tapi seperti teman kan? Iya, betul. Engagementnya penting banget. Antara ya dalam segi pelayanan lah, baik itu ketika menyapa, keramahan, akhirnya dia menjadi pelanggan tetap. Mungkin tetap. Itu makanya SDM itu penting banget tuh. Penting banget. Penting banget. Jadi misalnya gini, kalau saya digoreng ayam ya, ayam di gorengannya ada yang nggak bener nih ya. Karena rasa tuh ya. Karena rasa kan, pasti ngaruh ke rasa. Nah, si pelanggan itu tidak akan keluar-keluar ke orang lain, jangan beli ayam di situ nggak enak. Tapi dia akan datang. Kemarin saya beli ayam kok rasanya kurang enak sih. Ada masalah di mana gitu. Betul. Nah itu. Makanya itu yang paling penting itu adalah people. Dalam satu bisnis itu people. Pelayanan harus nomor 1 deh. Pelayanan. Sampai akhirnya kebentuk ya loyalty customer dan lain-lain juga sebetulnya. Ya jelas. Dari situ berarti untuk mitra ini juga harus pintar-pintar mengambil karyawan atau memilih karyawan gitu sebetulnya. Iya. Dan memang yang sebenarnya yang kalau dalam kemitraan yang saya lihat adalah mental ownernya sendiri sih. Mental pemilik kemitraannya sendiri. Jadi ya gitu. Mereka tuh mindsetnya, gue udah ngeluarin duit sekian, ya bulan depan harus jadi duit. Balik lagi ke kita. Gitu. Betul. Harus mendapatkan keuntungan sekian gitu. Itu kan nggak bisa bisnis. Seperti itu nggak bisa. Jarang nggak sih? Betul. Iya. 1 dari 10 juga udah bagus kayak gitu. Ya sebetulnya kan kalau dalam segi bisnis yang disebut dengan bullshit memang ada sebetulnya. Ada. Cuman bullshit ini apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Iya, dan bener. Itu harus sesama partnership ya harus paham juga dan ikut dalam segi effort, balik lagi ke effort itu. Betul. Karena kalau misalkan effortnya bukan berbicara ya gue mau usaha nih, atau bukan karena latah atau bukan karena melihat sebuah brand akhirnya dia ini pada akhirnya berbeda aktual di lapangan juga kan itu jadi masalah. Nah oke, itu dari The Crunch. Ternyata dari The Crunch pun ada pengembangan ke ayam geprek. Ayam geprek itu karena hal apa? Karena dari The Crunch ini. Iya, dari awalannya gitu. Iya. Inovasi dari sana. Iya, inovasi dari sana. Jadi
kita buat satu brand lagi namanya Hayati, tapi masih by the Crunch di bawahnya gitu kan. Oh. Nah dia itu konsepnya sebenarnya kayak lebih ke resto karena kita sewa ruko gitu, ada tempat makan. Berarti dine in lah ya. Dine makanya. in Oh, gitu, oke. bukan gerobakan lagi kalau untuk Hayatinya sendiri. Oh, berarti itu kemitraan juga atau enggak sih? Enggak sih kalau. Oh ada kemitraan juga, tapi tidak sebanyak The Crunch. The Crunch juga belum banyak banget sih, tapi belum sebanyak The Crunch lah gitu. Ada kemitraannya Hayati. Oh, ada kemitraan juga. Ada kemitraan. Cuman dalam segi model bisnisnya sedikit berbeda, Berbeda. ya. Karena Dia di sini ada dine in, Iya. kalau yang di sini enggak, karena lebih ke take away mungkin seperti itu. Iya betul, take away kalau yang gerobakan. Nah, menariknya gini, kalau diambil pengalaman dari fashion dan pengalaman dari kuliner nih, ada pola yang berbeda atau enggak? Ataukah memang tadi Kang Reza sampaikan nih, saya itu karakternya apa ya, Bob Sadino banget nih. Nah. Gua influence banget sama Bob Sadino. At least berarti ya sikat. Di kuliner, apakah seperti itu juga atau tidak? Sikat juga. Sikat. Mungkin orang nggak percaya kalau saya kerugian hampir 8 juta Anda. Di Di The Crunch. di The Crunch. Iya, trainernya banyak banget. Hmm. Oh, masa sih usaha gerobakan sama ngabisin segitu? Ya serius. 800 itu habis karena investasi bisnis itunya atau dalam segi perjalanannya gitu? Perjalanan di awal juga. Perjalanan di awal. Ya. Karena ya biaya operasional yang cukup tinggi. Terus kalau ayam kan terkadang memang apa ya, tiba-tiba harganya melonjak. Oh iya. Iya kan? Betul. Melonjak. Oh itu kan per minggunya itu beda-beda harganya. Ya itu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang memang sudah alhamdulillah menghasilkan lah ya. Sudah mulai balik-balik gitu ya. Balik lagi. Kalau itu waktu di awal-awal itu saya sampai habis 800-an juta kerugian. 800 juta. Iya. Apakah 800 juta atau di timing itu jadi apa ya, lika-liku down lagi setelah di awal itu atau enggak? Pasti ada. Down juga. Down akhirnya. juga. Maksudnya aduh ini bisnis apaan saya bilang. Iya. Saya 2 tahunan ini bisnis apaan nih, nggak menghasilkan gitu. Kalau istri kan pasti udah sih ngapain sih bisnis ini udah. Iya. Tapi entah kenapa saya tuh masih ada rasa penasaran aja. Enggak. Jadi itu udah perjuangan di awal tuh kayak ini kan habis nih kita nutupin ini, oke suntik lagi dana gitu saya tuh. Itu pribadi saya. Trial and error-nya seperti itu. Iya. Berapa lama? 2 tahun kali ada. 2 tahun kali. 2 tahun. Dari 2018 itu berarti. Jadi dari 2018 sampai 2020-an saya nggak dapat speser pun. Saya ngeluarin duit terus. Ngeluarin duit terus itu. Nggak dapat uang speser pun buat Injek terus ke sana. terus. Dari mungkin fashion ini akhirnya Iya. yang menopang. Iya, dari fashion itu. Karena ya secara model bisnis mungkin berbeda juga. Betul. Apalagi di sini kemitraan yang dengan 30 cabang, 30 orang berbeda. Iya, gitu. Terus turnover pegawainya memang kadang cukup tinggi Iya, ya untuk iya, ini iya. ya. Cukup tinggi untuk turnover. Turnovernya lumayan juga sih ya. Lumayan sih. Padahal sebetulnya konsepnya simple nih. Iya. Konsepnya Simpel, konsepnya kayak yang kayak gampang jual ayam goreng doang gitu. Gitu, betul. Branding gerobak gitu. Branding gerobak, iya kayak gitu. Ternyata banyak banget instrumennya dari mulai ya harga ayam, jangankan beberapa timing mendekati lebaran tiba-tiba lambung gitu kan naik. Lambung. Belum harga cabai kalau ayam geprek. Iya gitu. bener itu tuh. Sekarang minyak kan? Betul, Sekarang minyak. Nah, terus karakter pembeli itu beda 1.000 aja dia kayak nggak mau gitu. Naikin 1.000 kayak nggak mau, padahal kita udah tinggi banget HPP-nya. Apalagi kalau harga ayam lagi tinggi banget kan. Itu parah kalau menghadapi akhir tahun misalnya kayak Natal Iya, gitu iya, kan. Terus Ramadan kayak dekat Lebaran itu harga ayam tuh parah. Kang Reza, ketika berbicara The Crunch dengan 30 cabang, pernah nggak ada trouble terkait dengan salah satu cabang ini performanya kurang, dari mitra ternyata muncul komplain misalkan gitu. Nah, hal apa yang Kang Reza lakukan juga ketika performa itu turun? Ada salah satu bukan kewajiban tapi andil sebagai pusat The Crunch membantu. Nah itu biasanya sempat terjadi hal-hal seperti itu atau? Ya, bukan sempat lagi gitu ya. Memang kadang sering bahkan ya, sering. Jadi
pasti kita akan analisa dulu. Kita akan analisa, ini masalahnya apa nih? Kita cek gorengannya udah bener apa belum. Pasti yang di awal itu lokasi sih. Lokasinya udah bagus belum sih? Kita pantau dulu sih. Geografinya lah Ya, yang jelas kita pantau dulu. Oh, di sini tuh emang rame gitu ya. Tapi jalur cepat. Orang jadi nggak ngelihat kan gitu. Terus misalnya setelah ternyata oh, ini lokasinya bagus banget nih. Kita cek nih gorengannya kayak gimana? Bagus apa enggak gitu kan. Karena ini kalau di dalam bisnis kuliner, meskipun ini apa ya, bahan bakunya sama, kan tepung sebenarnya sama, ya, ayamnya sama, tinggal aduk, goreng, harusnya rasanya sama, harusnya simpel itu, ternyata itu beda, bisa beda. Jadi dengar kan, beda tangan, beda rasa. Betul. Nah, itu tuh bener loh. Itu tuh bener. Makanya kita evaluasi gorengannya udah bener belum, pelayanannya udah bener belum. Nah, kalau 3 faktor ini tadi geografisnya udah benar, SOP-nya udah benar, kebersihan gerobaknya udah benar, gitu ya, pelayanan udah benar, ini nggak mungkin kalau nggak rame. Harus rame, pasti rame. Nah, kalau saya melihat analisa setiap counter-counter yang jelek, itu pasti ada tidak memenuhi syarat itu. di 3 poin itu tadi. Iya, pasti tidak terpenuhi 3 poin itu, pasti ada. Ya itu kita evaluasi, kita kasih tahu. Ini kayaknya lokasinya kurang bagus deh, kurang strategis deh. Coba terkadang digeser dikit, maju 5 meter aja itu bisa berubah. Betul. Ngadepnya ke sini, coba ngadepnya balikin sini deh. Oh, Itu berarti bisa kalau berubah. kayak gitu ada terkadang mitra yang memaksakan di tempat itu. Iya, memaksakan ada. Kita udah kasih tahu, ini nggak bagus. Ini ramai kok, ramai. Ya udah silakan, coba. Gitu. Kita juga udah kasih tahu. Waduh, ini ada kompetitor, tahu kan ayam gocengan ya istilahnya, benar nggak sih? Ayam gocengan. Ini terlalu berhadapan dengan ayam gocengan, kita akan kalah. Tapi mereka memaksakan, ya sudah silahkan. Akhirnya nanti, aduh ini kok penjualan saya jelek ya, kayak gitu. Nah, Berarti ternyata di kuliner pun, kalau tadi berbicara ayam gocengan, berarti ada perang harga juga dong. iya dong, pasti. Perang harga di bisnis apapun ada. Dan percaya Kang Reza ada itu. Iya. Di fashion pun ada. Otomatis ya kalau fashion itu Fashion jelas, bukan fashion aja. Hmm. Pasti ada. Ya di kosmetik juga ada. Hmm. Benar. Di kebutuhan apapun pasti ada perang harga. Ya terserah kita mau pilih segmen mana, market mana, iya kan? Betul. Gitu. Ya kalau kita sih pasti komplain mitra pasti ada lah ya. Betul. Gitu. Tapi kalau mitranya memang udah pelaku bisnis, dia akan lebih paham deh Betul. daripada yang cuman punya uang, cari uang tambahan deh, bisnis sampingan gitu. Nah biasanya yang gitu yang mereka kurang paham. Dan biasanya yang kalau saya lihat mungkin yang lebih aktif, yang lebih banyak nanya, itu lebih enak sebetulnya Betul. daripada yang diem, nggak bertanya, tidak Tanya betul. tapi tiba-tiba terjadi sesuatu gitu loh. Iya. Itu yang biasanya sering terjadi, akhirnya ya terjadilah salah satu di 3 poin tadi. Pasti ada yang salah dari poin itu. Betul, pasti ada yang salah. Pasti ada 1 poin yang tidak dipenuhi, itu aja. Salah satu poin yang tidak Iya. perlu. Bisa semuanya nggak dipenuhi, bisa. Apalagi itu. 1 poin aja bisa berpengaruh. Betul. Apalagi 3 poin itu. Gitu. Oke, Kang Reza nih. Fashion, kuliner. Passionnya Kang Reza, berapa persen kuliner, berapa persen fashion? 70 fashion. 70 fashion. 70 fashion. Makanya kenapa kuliner nggak begitu dikontrol berarti. Iya, nggak begitu. Sekarang berarti karyawan udah berapa banyak? Berapa ya kalau untuk di kantornya mas sekitar 20-an lah ya kalau kantor, staf kantornya. Tapi kalau mungkin kalau sama apa ya bisnis kuliner lebih banyak lagi karena ada orang-orang lapangannya kan yang kerja di lapangan itu. 100 something? Oh enggak nyampe. Enggak nyampe sih. Mungkin berapa ya total kalau sama karyawan itu sempat nyampe 50-an kayaknya. Nyampe 50, 60, 70 mungkin lu sempet. Gitu. Akhirnya setelah di awal melalui perjalanan yang makan susah, Ya, down juga, sampai akhirnya sekarang bisa menggaji, bisa memberikan rejeki ke 50 nah, orang tersebut. Dari Kang Reza, tips apa, kiat apa, sampai akhirnya dari
dulu start 2005 sampai sekarang 2022 punya 50 karyawan, sudah punya holding sendiri, sudah 4 unit bisnis mungkin bisa dibilang yang berjalan. Nah itu bisa sampai sekarang settle karena apa? Bisa cerita? Sebenarnya kalau orang yang paling berpengaruh dalam hidup saya tuh pasti ibu saya sih. Ya. Ibu saya tuh dari zaman dulu selalu support apa yang saya lakuin. Dia nggak pernah menyuruh saya bekerja pun, tidak pernah sekalipun. Kamu cari kerja? Tidak sama sekali. Bahkan saya melakukan apapun seperti buat event, rugi, dia selalu support. Dia bahkan datang ke acara metal dulu, datang support gitu. Teman-teman di rumah juga. Makanya teman-teman di rumah tuh dekat ke ibu saya dulu, kenal dekat sama ibu saya. Dia nggak pernah apapun yang kita lakuin, dia selalu support, dia ngasih kepercayaan sama kita. Itu yang pertama ya. Ibu saya selalu support. Yang kedua, ya alhamdulillah mungkin ulet gitu ya. Tekun aja, jangan, yang namanya dalam bisnis itu naik turun biasa banget kan. Biasa banget gitu. Nah, jangan, tapi ketika bisnis turun, mental kita jangan ikut turun. Itu aja kan. Kita harus lebih berpikir aktif lagi. Ini gimana nih bisnis kita nih, gimana cara naiknya dan lain-lain. Ya dan jangan lupa lah mungkin perbanyak berdoa, sedekah, itu aja sih. Banyakin sedekah kayak gitu kan. Akhirnya kuat sampai sekarang. Iya, itu sih sebenarnya. Jadi minta doa ke ibu. Meskipun dulu sempat nakal. Oh iyalah, pasti mengalami fase itu. Tapi ya di fase itu pun ibu saya tuh nggak pernah gimana gitu. Nggak pernah apa ya, kamu tuh gini, cari kerja hidup bener gitu. Enggak. Bener-bener ya udah tanggung jawab kamu itu. Ya ada ibu ngingetin, tapi baik-baik banget gitu, nggak pernah ngedikte saya, ibu saya itu nggak pernah. Berarti di balik kesuksesan Kang Reza ada doa ibu. Iya itulah, pasti minta doa ke ibu. Saya tuh sering banget minta doa ke ibu. Sampai sekarang juga saya masih minta doa ke ibu. Betul. Mah doakeun ya gitu. Pasti ada. Mah doakeun teh, mah doain ya. Doain ya. Karena saya orang Sunda, mah doain ya. Itu ada. Ini yang paling menarik dari Kang Reza karena saya nggak perlu sebutin satu persatu pengusaha siapa saja yang sangat memuliakan orang tua, yang sangat memuliakan seorang ibu apalagi gitu loh, karena ya surga aja dari telapak kaki ibu gitu loh. Ketika ibu sudah meridoi, sudah merestui, nyata dari Kang Reza perjalanan apapun, kendala apapun gitu loh, sampai ada tadi di cerita yang dalam waktu seminggu harus bayar 80 juta, tapi baru ada 30 juta, 10 juta itu sebagian dikasihkan ke ibu. Ya akhirnya mungkin jadi doa. Iya, jadi doa. Ya akhirnya jadi perjalanan lebih lancar, lebih dimudahkan mungkin seperti itu Kang Reza. Gitu. Menarik banget. Semoga Kang Reza semakin berkembang usahanya kan. Amin. Fashionnya, kulinernya, dan sedang inovasi juga lah ya. Iya. Sekarang Ada juga. develop juga. Ya. Cuman tadi behind the scenes nggak perlu di announcing katanya seperti itu. Jadi sedang inovasi dan semakin berkembang. Poin terakhir dari saya, dari sekian panjang perjalanan hidup Kang Reza, saya tidak mengambil quotes untuk saat ini, tapi mungkin poin terbaiknya adalah jangan jadi orang yang biasa, kalau bisa jadi orang yang luar biasa. Terima kasih.